Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membacakan buku yang berjudul 33 Amalan yang berpahala besar part 26. Merapikan saf sholat. Rasulullah SAW memohonkan ampunan untuk saf terdepan sebanyak 3 kali dan untuk saf kedua hanya sekali. Hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah. Islam mengajarkan kepada setiap umatnya untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid atau musola. Salah satu keistimewaan salat berjamaah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim adalah dilipat gandakannya pahala salat hingga 27 kali lipat. Hikmah lainnya lewat salat berjamaah, kaum muslimin dapat saling kenal satu sama lain sehingga terjalin satu tali silaturahim yang baik. Dalam sebuah riwayat Sahibul Jami disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, silaturahim dapat menambah umur. Kokohnya tali silaturahim antar muslimin ini sejatinya bisa menjadi modal utama dalam pengembangan umat. Pada zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin, Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, fungsi masjid selain sebagai tempat yang melaksanakan ibadah yang ketentuan dan syarat rukunnya sudah ditentukan dalam kitab suci dan sunnah, adalah untuk kegiatan keutamaan. Di dalamnya masalah-masalah keutamaan kenegaraan, muamalah, gahiru, madah dapat dimusyawarahkan dan dicarikan jalan keluar atau solusinya. Pendeknya, masjid juga merupakan pusat kegiatan dan peradaban umat Islam. Salat berjamaah sejatinya merupakan upaya bagi kaum muslimin untuk menyatukan langkah menuju kemenangan. Di dalam salat jamaah, imam, pemimpin umat, dan makmum masyarakat berada dalam satu barisan serta komando yang wajib ditaati. Imam dipilih di antara makmum dengan syarat yang paling baik, fasih bacaan Al-Qur'annya, paling dalam ilmu agamanya, paling tua di antara yang lain, serta dari mereka yang memahami ketentuan dan syarat dan rukunnya sholat berjamaah. Makmum wajib mengikuti imam. Jamaah juga disunahkan untuk merapikan barisan sholat saf sebelum imam mulai sholat. Rasulullah menyatakan rapinya barisan dalam sholat penting sebab merupakan bagian dari sikap dan kesempurnaan sholat. Adalah Nabi SAW jika telah berdiri di tempatnya untuk sholat berjamaah, tidaklah terus bertakbir sebelum melihat ke kanan dan kiri untuk menyuruh jamaah mensejajarkan bahu seraya bersabda, janganlah kamu maju mundur yang menyebabkan maju mundurnya jiwa-jiwa kamu. Hadis riwayat Ahmad. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis ini dalam bahwa rapatnya barisan di dalam sholat dapat melambangkan kekompakan dan kebersamaan di dalam suatu komunitas atau jamaah, dan hal ini sangatlah baik dan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sebab satunya visi antara imam, pemimpin, dan yang dipimpin jamaah sholat umat akan memudahkan dalam mencapai kekhusuan di dalam sholat atau kekonsentrasi dan fokus di dalam berdoa, sehingga memudahkan dalam mencapai tujuan bersama. Di dalam sholat berjamaah, Nabi Muhammad SAW juga menghargai makmum yang berada di barisan pertama, sebab hal ini menunjukkan kesungguhan dan kesiapan seseorang di dalam melaksanakan kewajiban menjalankan sholat 5 waktu. Rasulullah SAW memohonkan ampunan untuk saf terdepan sebanyak 3 kali dan untuk saf keduanya hanya sekali. Hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah. Karenanya sangat dianjurkan bagi kita untuk untuk mengambil saf di barisan pertama, sebab selain menunjukkan kesungguhan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dapat memberikan keuntungan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan bahwa sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang berada saf pertama. Hadis riwayat Ahmad. Cukup sekian yang saya bacakan. Kalau ada kesalahan dalam membaca mohon maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.